Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zanubani Aminah Mazid. Oke, di sini kita akan melanjutkan studi hadis bab 12 dengan judul fenomena ingkar sunnah. Nah, definisi ingkar sunnah adalah penolakan terhadap sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Fenomena ini muncul akibat pengaruh modernisme dan rasionalisme ekstrim yang mengedepankan akal dan menolak tradisi. Nah, mengakibatkan distori dalam pemahaman ajaran Islam yang seharusnya utuh. Penolakan ini mengabaikan nilai-nilai penting dalam beragama, sehingga membahayakan keutuhan pemahaman syariat dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya sunnah berperan sebagai penjelas dan penafsir terhadap Al-Quran, memberikan pedoman praktis dalam menjalankan ajaran Islam. Tanpa sunnah, pemahaman umat terhadap Al-Quran menjadi tidak utuh. Mengingat sunnah adalah bagian integral dari hukum Islam dan praktik sehari-hari dalam beribadah. Menolak sunnah sama dengan mengabaikan pedoman praktis yang telah diajarkan oleh Nabi, yang esensial dalam membimbing umat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengertian ingkar sunnah secara bahasa berarti menolak sunnah yang merupakan jalan atau keteladanan Nabi Muhammad sebagai sumber hukum dalam Islam yang sangat penting. Istilah ini merujuk pada paham yang menolak keberadaan sunnah sebagai rujukan dalam hukum Islam. Seringkali dikaitkan dengan pemikiran yang ekstrim dalam modernisme. Kelompok yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai Qur'aniyun berpendapat bahwa Al-Quran adalah salah satunya sumber hukum yang valid, mengabaikan sunnah sebagai pedoman praktis dalam beragama. Nah, ini ada juga secara singkatnya. Pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah terjadi penolakan terhadap sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Penekanan ini pada ajaran yang dibawa Nabi menjadi fondasi bagi perkembangan hukum Islam. Seiring dengan waktu, fenomena penolakan terhadap sunnah mulai muncul, terutama pada masa setelahnya, akibat pengaruh pemikiran yang berbeda dan pengembangan sosial yang kompleks. Klasifikasi kelompok ingkar sunnah secara umum. Yang pertama, secara mutlak penolakan seluruh sunnah. Kelompok ini menolak segala bentuk sunnah, menganggapnya tidak relevan dan dalam praktik hukum Islam yang murni. Yang kedua, kulli, penolakan sistem periwayatan. Kategori ini tidak menerima sistem periwayatan hadis, menganggap tidak dapat dipercaya untuk dijadikan sumber hukum. Yang ketiga, syibkulli, penerimaan terbatas. Kelompok ini menerima hadis mutawatir, mengabaikan hadis ahad yang dianggap tidak sejalan dengan Al-Quran. Tokoh dan pemikiran. Nah, ini juga ada banyak. Yang pertama, Rasyid Khalifah dikenal karena menyatakan bahwa Al-Quran yang otentik, menolak hadis sebagai sumber hukum Islam yang memicu kontroversi di kalangan umat muslim. Yang kedua, Taufik Siddiqi berpendapat bahwa hadis tidak dapat dianggap otentik, sehingga mengabaikan peran sunnah dalam syariat yang menyebabkan pengaruh signifikan pada pemahaman Islam modern. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Parwez mengusulkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah seharusnya bersifat sistematis, bukan mengikuti sunnah secara literal, menciptakan aliran pemikiran baru yang menarik perhatian di masyarakat.
Gerakan Ingkar Sunnah di Indonesia pada tahun 1980-an ditandai oleh pemikiran dan ajaran kelompok yang dikenal sebagai kelompok Qur'ani. Mereka menolak sebagian besar sunnah dan mengedepankan pemahaman yang berorientas pada Al-Quran saja sebagai sumber hukum utama. Tokoh-tokoh seperti Haji Abdurrahman dan Haji Sanwani menjadi pelopor dalam gerakan ini, menarik perhatian masyarakat dengan penekanan pada pentingnya kembali kepada Al-Quran. Ini juga ada tanggapan ulama. Para ulama bersepakat bahwa sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam Islam. Menolak sunnah sama dengan mengabaikan sebagian ajaran Islam yang telah diturunkan dan dapat berdampak negatif pada pemahaman serta praktik keagamaan umat muslim di dunia. Imam Syafi'i dalam karya-karyanya menekankan pentingnya sunnah sebagai pedoman hidup yang harus diikuti oleh setiap muslim. Ini juga ada dampak dan tantangannya. Fenomena ingkar sunnah dapat melemahkan pemahaman keislaman di kalangan umat. Ketidakpahaman ini berpotensi menciptakan perpecahan dalam komunitas muslim, mengganggu kesatuan pemahaman dan praktik ajaran Islam yang seharusnya dipegang secara bersama-sama oleh umat Islam. Pendidikan Islam harus menghadapi tantangan untuk memperkuat literasi hadis agar masyarakat dapat memahami pentingnya sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya adalah ingkar sunnah merupakan fenomena yang perlu diwaspadai oleh umat Islam karena dapat mengancam keutuhan ajaran dan pemahaman Islam secara keseluruhan. Sunnah berperan sangat penting sebagai pedoman praktis dalam menjalankan ajaran Islam, serta sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Quran yang menjadi sumber hukum utama. Memahami hubungan yang harmonis antara Al-Quran dan Sunnah adalah kunci untuk memperkuat komitmen umat Islam serta menjaga kesatuan dalam menjalankan syariat dan ajaran Islam. Sekian presentasi dari bab ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.